Aksi tawuran antar geng motor bersenjata tajam di Lampung makin meresahkan sejak sepekan terakhir. Geng motor ini bahkan tidak segan melukai warga yang tidak terlibat tawuran. Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Irjen Ahmad Wiyagus memaparkan aksi tawuran antar geng motor bersenjata tajam ini sangat meresahkan masyarakat. Sebagian besar anggota geng motor yang pernah diamankan bahkan masih berstatus sebagai pelajar. Untuk mencegah terjadinya tawuran ini, Polda Lampung telah memetakan sejumlah titik lokasi tawuran atau tempat berkumpulnya geng motor itu. Di tempat yang terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat Kota Bandar Lampung, HR Runawan SH, memberi tanggapan perihal maraknya geng motor yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi terhadap para pelajar yang terlibat tawuran geng motor ini. Saya juga memberikan apresiasi besar kepada Kepolisian Republik Indonesia, yang sangat sigap untuk menanggapi anak-anak geng motor ini, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Takipun. Saya HR Runawan SH dari Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat IPC Kota Bandar Lampung. Saya sangat prihatin akhir-akhir ini kondisi remaja atau pelajar di Bandar Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung, yang melakukan tindak kekerasan atau ikut dalam geng motor yang merugikan masyarakat serta merugikan diri sendiri. Untuk itu saya mengecam tindakan-tindakan daripada para geng motor ini dan para pelajar yang notabene mereka masih muda, yang seharusnya mereka adalah sebagai generasi penerus bangsa. Namun dalam hal ini saya ikut prihatin kepada sekolah-sekolah atau kepada masyarakat yang menangkap dengan main hakim sendiri. Dari pihak sekolah tidak ada rasa tanggung jawabnya, artinya adalah memberikan pendidikan yang layak kepada mereka atau memberikan pembinaan kepada mereka. Untuk itu saya menghimbau kepada para sekolah-sekolah untuk dapat mengawasi serta membina para pelajar yang ada di Kota Bandar Lampung untuk dapat menanamkan rasa cinta dan rasa kasih kepada sesama manusia, agar terciptanya kondusivitas di Kota Bandar Lampung. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang berbeda pula, tim Dokter Hukum TV meminta tanggapan kepada anggota Dewan DPRD Kota Bandar Lampung, Hermawan SHIMH. Ia melihat bahwa adik-adik kita itu perlu ada pengawasan ketat dari pihak keluarga, dan ia juga berharap kepada setiap sekolahan untuk menggalakkan pembimbingan konseling. Kalau dulu itu guru BP yang memberikan pengarahan dan pengertian, tujuannya agar anak-anak ini memiliki budi pekerti yang baik, ucapnya. Bang Hermawan, siap ya. Gimana? Perihal sekarang ini kan lagi marak nih tawuran sekaligus geng motor Di di anak-anak sekolah Bandar Lampung ini. Apa nih Bang Hermawan? Tanggapannya Bang Hermawan? Saya lihat begini, bahwa adik-adik kita itu pertama mungkin perlu ada pengawasan yang ketat dari pihak keluarga, dan pengaruh eksternalnya memang namanya ABG. ABG ini kan kadang-kadang punya ekspektasi atau ya juga mungkin ada pengaruh dari teknologi kita, handphone, gadget ya. Kemudian itu kayak semacam menjadi referensi gitu, karena memang jiwa yang bergejolak, apakah mendapatkan ajakan atau setidak-tidaknya dia baca berita dan lain-lain dan ada rasa ingin mencoba. Itu sih kalau saya melihatnya. Dan selain itu saya sih berharap bahwa adik-adik kita yang di sekolahan dari SMP, SMA ini memang untuk satu pelajaran ya, buat para guru mungkin kalau diperkuat juga itu bimbingan konseling. Kalau dulu itu guru BP ya yang memberikan pengarahan, pengertian. Namanya sekolah kan rumah kedua setelah di rumahnya. Artinya tidak kalah penting bagaimana peran orang tua terhadap anak-anaknya, apalagi kalau punya anak laki-laki bujang. Saya kira perlu diarahkan apakah dengan nasihat-nasihat dan yang pasti agama ini menjadi semuanya dalam aspek kehidupan, sehingga
generasi muda kita, adik-adik kita ke depan tuh setidaknya punya bekal dan tahu bahwa mereka melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga merugikan banyak orang gitu ya. Apalagi sampai ini kalau di mana Lampung ada geng motor, kelompok-kelompok anak-anak muda entah berkumpul, kemudian ada orang lagi duduk-duduk, main dibacok, main dipukulin, digebukin gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan harapan saya sih, kita tadi selain orang tua, dari lingkungan keluarga, kemudian rumah keduanya sekolahan, dan bagian dari ketertiban lingkungan, keamanan, tentu juga saya berharap peran daripada kepolisian yang ada di Bandar Lampung ini juga mesti lebih lebih konsen atau lebih diperketat patrolinya, karena kadang-kadang muncul anak-anak ini kan tidak diduga-duga di jam yang sangat larut malam mereka nongkrong di satu tempat. Karena saya sendiri pernah mengalami tapi tidak sampai dengan anarkis. Pada saat itu saya melihat sendiri di daerah jalur 2 Korpri itu, saya kebetulan pulang malam sekitar jam 1 malam, suka rame kan. Situ kelompok motor itu anak-anak muda ABG deh gitu ya. Dia kasih pelotot-pelotot saya kan, dia pelotot-pelotot segala macam. Mungkin ada rasa takut juga lah itu anak-anak karena saya bawa mobil kan, dan saya gas saja langsung. Kira-kira seperti itu. Jadi peran daripada pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, kemudian Linmas ya, masyarakat secara umum, keluarga, sekolah, ini mesti kita perkuat, mesti kita sadari. Dan ini juga bagian dari kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kakak, mungkin ini untuk kita bisa mengarahkan generasi muda kita ke depan agar bisa lebih berpikir bagaimana mereka bersaing secara teknologi, mereka bersaing secara pelajaran. Banyak kok anak-anak yang masih muda-muda, pintar teknologinya, mendalami satu keilmuan sehingga menjadi generasi muda, anak-anak muda kita, anak remaja kita yang berprestasi. Mungkin itu kalau dari saya Bang harapannya. Untuk anak-anak geng motor sendiri, apabila ketangkap tangan, boleh nggak sih kita selaku masyarakat memberi pesan jerah kepada mereka agar mereka tidak melakukan keributan lagi? Ya, saya kira begini, ketika ada geng-gengan begitu ditambah dengan berita-berita miring seperti ini dan fakta yang terjadi, ini bukan persoalan boleh atau tidak. Kalau sampai dipukulin gitu ya, diinjak-injak, memang emosi itu pasti gitu ya, pasti ada rasa emosi sebagai masyarakat atau apa. Tapi saya kira itu bukan juga solusi. Tawaran solusi saya sih, harapan saya, jika tadi dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolahan, di pergaulan dan teman-teman atau kawan-kawan dari kepolisian, ini harus kita pastikan bahwa tidak boleh ada geng-gengan gitu. Tidak ada geng motor. Sehingga apa? Ini kan dipicu dari kelompok. Ini geng motor A, geng motor B, geng-gengan toh. Nah, sehingga mungkin antar geng dulu mereka, ini lu bencana begini, kira-kira gitulah ya. Sehingga saya kira saya tidak mensepakati juga ketika kita maksudnya memberikan efek jerah, tidak pukul dan lain-lain. Bisa saja itu nanti justru membuat psikologisnya menjadi lebih liar nantinya. Lebih kepada pendekatan keluarga, pendekatan agama yang pertama, sosial, keluarga, dan ada kontrol yang jelas untuk kaitan kita ini. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Ketua Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat Provinsi Lampung, Mulyadi Yansyah SHCM, memberikan tanggapannya pula perihal maraknya geng motor ini yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Ia mengatakan sangat prihatin terhadap kondisi anak muda saat ini, terutama kepada para pelajar ini, yang mana seharusnya di malam hari mereka ada di rumah untuk belajar, ini malah digunakan untuk nongkrong-nongkrong, yang mengakibatkan terbentuknya suatu geng motor yang meresahkan masyarakat.
Harapan saya semoga anak-anak geng motor ini cepat diberikan edukasi dan arahan yang lebih positif dari pihak keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Semoga ke depan tidak ada lagi geng-geng motor serupa yang bisa meresahkan warga ini, agar bumi Lampung kita ini tetap aman, tenang dan harmonis, ungkapnya. Saya sangat prihatin sekali, di mana para pelajar, siswa-siswi yang memang seharusnya berada di dalam rumah untuk belajar, ini enggak, mereka malah nongkrong-nongkrong, nongki-nongki biasa kan, anak gaul, sehingga timbul mereka membentuk suatu geng motor. Khususnya orang tua, kita harus tetap mendidik dan mengawasi lagi putra-putri kita di rumah. Dari yang pertama, dari mereka berangkat sekolah sampai dengan pulang sekolah di jam-jam rawan. Sudah itu kita berikan edukasi soal narkoba, minuman keras, lalu kita mengontrol apabila ada ancaman-ancaman, itu kita harus lapor ke aparat penegak hukum seperti Polsek ataupun Polres sebelum mengantisipasi terjadinya kejadian yang memang sudah ada atau berkembang khususnya di bumi Lampung kita ini. Harapan saya semoga anak-anak geng motor ini cepat diberikan edukasi dan arahan yang lebih positif dari pihak keluarga, dari sekolah maupun lingkungan sekitar. Semoga kedepannya pula tidak ada lagi yang namanya geng motor yang meresahkan masyarakat, agar bumi Lampung kita ini dapat terwujud aman, tenang, dan harmonis. Doktor Hukum TV melaporkan.